Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Semua sudah siap puji nama Tuhan? Siap. Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita doa dulu yuk. Jangan lupa lipat tangannya, tegakkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak kami bersuka cita Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Biar Tuhan kami mau Tuhan menyembah Engkau, memuji nama Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Let's go adik. Goyangin badan kita, temukan tangannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam
Bapak, sebentar kami mau menyembah Engkau. Kami mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kami, melawat hati kami. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Katakan Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Say, oh, Jesus, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. For all I ever need is you.
Benar Bapak. Ya Tuhan, kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Kami sangat-sangat mencintai Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Engkau Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh kami mengerti Tuhan. Dan boleh kami merenungkan dan kami boleh melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Little Disciples, gimana nih kabarnya? Kakak yakin kalian semua sehat ya? Sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhannya, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun buat Yohana. Selamat ulang tahun ya, God bless you. Seperti biasa, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Hai, halo adik-adik, selamat sore semuanya, Little Disciple dimanapun kalian berada. Apa kabar? Ya, ketemu lagi dengan Kak Lina di sini. Ya, kita bersyukur ya karena pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, kita bisa bertemu lagi di ibadah Little Disciple. Nah, sore hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang bagaimana Allah memilih raja untuk bangsa Israel. Nah, sore hari ini kita juga mau belajar apa sih yang Tuhan mau kita belajar dari perikop Alkitab kita ya sore hari ini. Nah, adik-adik udah siap? Ya, Alkitabnya disiapkan, dibuka, kita mau baca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ayo kita baca sama-sama ya. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel.
Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Adik-adik, kita sudah baca tadi perikop Alkitabnya dari 1 Samuel 16 ya kan, bagaimana Allah mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu dari anak Isai ya. Nah, Tuhan berfirman ya kan, udah sana Samuel pergi ke rumah Isai, nanti urapi anak yang aku beritahukan kepadamu ya. Nah, waktu satu persatu ya, anak-anak Isai disuruh maju ya, supaya dilihat oleh Nabi Samuel. Nah, pertama kali Nabi Samuel lihat anak yang pertama, wah ini kayaknya ini cocok ini, anaknya tinggi besar ya, perawakannya bagus, ini cocok untuk menjadi raja. Pikiran Samuel seperti itu, Nabi Samuel. Nah, tapi apa yang Tuhan firmankan? Jangan melihat apa yang dilihat mata ya, jangan lihat perawakannya, badannya aja ya, tapi apa yang dilihat manusia, yaitu tadi ya, apa yang dilihat Samuel semuanya yang di luar. Nah, tapi Tuhan itu melihat hati. Nah, Tuhan berfirman, bukan ini ya. Nah, terus satu persatu ya, anak yang kedua, ketiga sampai yang ketujuh, semuanya bukan yang ini. Firman Tuhan ya pada Samuel. Nah, terus Samuel sampai berkata, "Mana ini Isai, semuanya nih anak-anakmu ya. Oh, masih ada satu tapi masih menggembalakan domba. Oke, panggil. Kita tidak akan makan kalau dia belum datang." Ya, ceritanya seperti itu. Terus datanglah nih Daud, ya kan? Daud. Nah, firman Tuhan bilang wajahnya kemerah-merahan. Ya. Nah, inilah yang Tuhan pilih. Nah, Tuhan berfirman, urapi dia, urapi Daud. Ya. Nah, karena apa? Kenapa Tuhan memilih Daud menjadi raja Israel? Adik-adik tahu? Karena Daud mengasihi Tuhan, sangat-sangat mengasihi Tuhan. Dia taat ya, dan suka memuji, menyembah Tuhan ya. Kita di ibadah Little Disciple sebelumnya kalian pernah baca sharing tentang sedikit tentang Raja Daud ya, waktu menggembalakan sebelum dia jadi raja, menggembalakan kambing domba di padang ya, di padang rumput. Nah, dia suka memuji Tuhan, bermazmur ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di mana nggak ada orang. Nah, itulah yang membuat Tuhan memilih Daud. Tuhan bukan cuma melihat badannya saja ya,
tidak melihat badan, tidak melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi melihat hati. Hatinya Daud Tuhan suka, ya, karena dia mengasihi Tuhan dan taat, ya. Nah, kadang kita melihat orang, ya, kita melihat teman kita, mungkin adik-adik pernah, ya, wah, itu sepertinya anak itu pemalas, ya, mungkin kayaknya itu tidak pernah membantu orang tuanya. Nah, mungkin kita pernah menghakimi atau mengatakan teman kita atau orang lain dengan apa yang kita lihat, ya, cuma dengan apa yang kita lihat dengan mata. Nah, tanpa sadar, ya, kadang kita sering melakukan seperti itu, ya kan? Nah, tapi apa yang Tuhan mau kita belajar semua, adik-adik belajar semuanya? Kita tidak boleh menghakimi orang lain hanya dengan apa yang dengan mata kita lihat. Tapi seperti firman Tuhan tadi bilang bahwa Tuhan melihat hati, ya. Kita juga harus belajar menerima setiap orang. Kita belajar, adik-adik harus belajar menerima, ya, teman-temannya dengan apa yang seperti Tuhan firmankan, ya, bukan cuma apa yang kelihatan saja di luar, tapi saat kita mengenal, misalnya lebih mengenal dia, oh ternyata kok dia baik. Nah, kan, kita nggak boleh menghakimi dengan apa yang mata kita lihat saja, tapi sebagaimana Tuhan melihat kita, menerima kita apa adanya, ya. Nah, adik-adik perlu ngerti ini, ya, bahwa Tuhan, setiap kita yang sudah menerima Yesus, kita diterima Tuhan, ya, apa adanya. Tuhan mengasihi kita. Nah, begitu juga dengan kita mesti harus menerima juga orang lain, ya, belajar untuk melihat orang lain dengan cara Tuhan, bagaimana Tuhan telah menerima kita, melihat kita berharga, ya. Nah, kita juga harus belajar untuk menerima orang lain seperti Tuhan menerima kita. Amin, ya. Nah, jadi nggak boleh cuma lihat dari luarnya saja. Belum tentu, ya kan? Oh, orang yang kelihatannya sangar atau menakutkan, wah, itu kayaknya itu anak itu kayaknya nakal banget, ya, gitu kan, misalnya. Ternyata setelah kenal, ternyata dia baik banget, ya kan? Atau malah sebaliknya, wah, ini kayaknya anaknya baik banget ini, ya, berteman. Ternyata malah misalnya kebalikannya, dia suka tidak taat sama papa mamanya mungkin, ya, atau udahlah, aku nggak suka kerjain PR, yuk kita main aja, misalnya main game. Ternyata kebalikannya. Nah, ini yang kita mau belajar, ya, sore hari ini, yang kita perlu mengerti, ya, bagaimana kita harus melihat orang lain dengan cara bagaimana Tuhan melihat kita. Karena apa? Ingat sekali lagi bahwa Tuhan melihat hati kita, bukan apa yang kelihatan oleh manusia, ya. Jadi adik-adik harus ngerti ini, ya. Jadi bagaimanapun kita, penampilan kita, misalnya, ya, oh, aku tinggi, aku pendek, aku keriting, aku hitam, aku putih, no, ya. Tapi bagaimana hati kita di hadapan Tuhan, itu yang penting, ya. Nah, saat kita menerima Yesus, kita sudah di dalam Yesus Kristus, kita sudah diterima, ya, kita dikasihi. Nah, kita juga setelah kita diterima, kita dikasihi, baru kita bisa mengasihi, menerima orang lain, ya. Nah, kita itu yang mau belajar, ya, sore hari ini. Amin, adik-adik, ya. Adik-adik belajar sesuatu hari ini tentang bagaimana kita melihat orang lain, menerima orang lain dengan cara pandang Tuhan. Amin. Oke, yuk, kita sudah selesai. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Bagaimana kami mesti belajar, Tuhan, belajar untuk melihat orang,
menerima orang lain sebagaimana Engkau telah menerima dan melihat kami. Ajar kami untuk kami boleh mengasihi mereka, menerima mereka Tuhan, dengan apa adanya mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa semuanya ini akan membuat nama Engkau dipermuliakan, dan bagaimana Engkau telah memilih Raja Daud, Engkau melihat hatinya, demikian juga Engkau akan memilih setiap kami Tuhan, karena Engkau melihat hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biar firman-Mu ini Tuhan, Engkau yang berikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, jumpa kembali nanti ya di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bahan-bahan yang dibutuhkan pertama adalah gunting, kemudian origami, kemudian spidol dan pensil warna, kertas HVS, dan juga lem. Yang pertama, kita mulai dengan lipat kertas HVS menjadi 2 bagian. Kemudian gunting kertas HVS yang sudah dilipat menjadi 2 bagian. Jika sudah, bagian yang pertama kertas HVS, kita mulai dengan tulisan. Tulisan yang kita tulis berupa ayat dari Mazmur 119 ayat 11. Jika sudah, kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu membuat pola hati pada kertas origami, kemudian langsung mengguntingnya. Terbentuklah 2 gambar hati. Kemudian letakkan salah satu dari gambar hati di atas kertas HVS, dan yang satunya kita lipat bagian atasnya untuk kemudian kita tempelkan ke hati yang berada di atas kertas. Kemudian kita lem hati yang ada di atas kertas, kemudian tempelkan ke dalam kertas tersebut. Dan yang terakhir kita gambar harta karun yang di dalamnya berisikan Alkitab. Jika sudah, kita gunting gambar harta karun tersebut dan kemudian kita tempel di dalam hati yang sudah kita tempelkan di kertas HVS. Jangan lupa untuk mengirimkan aktivitas hari ini ke Cemeri ya. Sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik, Little Disciples. Hayo, gimana kabar adik-adik hari ini? Siapa yang hari ini merasa bersuka cita? Siapa hari ini yang merasa luar biasa? Atau siapa yang hari ini merasa sangat dikasihi oleh Tuhan? Karena seharusnya kita selalu merasakan rasa dikasihi setiap hari
oleh Tuhan. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal kasih nih, Koko punya ayat firman Tuhan tentang kasih loh adik-adik. Dan ini berhubungan dengan ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, mau dengar nggak? Oke, kalau begitu, kita langsung saja mulai ya. Ayat firman Tuhan kita pada hari ini adalah Yohanes 15 ayat 12. Oke adik-adik, kita mulai saja langsung. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Nah adik-adik, seperti yang Koko sudah bilang di awal adik-adik, kita mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua, mengasihi siapapun adik-adik. Kita mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam hati kita nih adik-adik, sudah ada kasih Tuhan untuk orang lain adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus sebarkan kasih ini, yang kita simpan terus. Kita harus sebarkan kabar baik, kabar keselamatan buat teman-teman kita juga. Supaya teman-teman kita yang lain menerima kasih seperti yang kita rasakan sekarang ini adik-adik. Oke adik-adik, itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan, direkam, terus dikirim nih. Oke adik-adik, see you next time. God bless you. Hai Little Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Gimana hari Minggu ini? Khotbahnya sangat luar biasa dan membangunkan adik-adik. Oh ya adik-adik, sebelum kita selesai kebaktian, kakak mau ingetin buat adik-adik, jangan lupa absen online dan juga mengerjakan aktivitas yang sudah para kakak berikan. Stay tune di YouTube channel New Life Anugerah Kebenaran ya minggu depan. Bye-bye!